Electric vehicle. Karena dinilai lebih efisien dan eco-friendly, pemerintah Republik Indonesia sedang gencar mendukung upaya percepatan era EV di tanah air. Mulai dari insentif subsidi yang beragam, perluasan jaringan SPKLU, hingga ambisi Presiden Prabowo dalam mengonversi motor konvensional menjadi tenaga baterai. Tapi pertanyaan besarnya, apakah worth it itu EV? Dan juga apakah beneran ramah lingkungan dan efisien secara biaya operasional? Tenang aja, kita bakal bahas semua itu dalam 7 menit ke depan bersama saya Rahmat Guswian dan inilah Selama 5.000 tahun lamanya, transportasi darat manusia sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dimulai dari ditemukannya roda di Mesopotamia pada 3.500 tahun sebelum Masehi oleh bangsa Sumeria. Roda inilah yang kemudian berkembang menjadi penggunaan kereta kuda sebagai transportasi utama selama ribuan tahun lamanya. Memasuki abad ke-18, terjadi lompatan besar melalui revolusi mesin uap. Tepatnya, pada tahun 1769, Nicholas Joseph Cugnot menciptakan kendaraan bertenaga uap pertama. Inovasi inilah yang membuka jalan bagi mobil modern berbasis internal combustion engine yang kemudian dipatenkan oleh Carl Benz pada tahun 1886. Hingga akhirnya, sekarang kita berada di era transisi menuju mobil listrik berbasis baterai lithium ion. Sebuah teknologi yang lahir dari dedikasi ilmuwan seperti John B. Goodenough, Stanley Whittingham, dan Akira Yoshino demi masa depan yang cerah, bersih, dan efisien. Jika kita membedah efisiensi antara mobil listrik dan konvensional, datanya menunjukkan angka yang sangat kontras. Di segmen entry level, BYD Atto terbukti bisa lebih hemat hingga 70% biayanya daripada Toyota Agya saat kita gunakan dalam kota. Dan kita beralih ke kelas MVP. Penghematannya semakin terasa, di mana BYD M6 unggul hingga 76,6% dibandingkan Innova Zenix. Puncaknya di level mobil luxury. Denza D9 mampu memangkas biaya operasional hingga 79,7% dibandingkan Toyota Alphard. Secara garis besar, meski di jalan tol selisihnya sedikit menyempit ke angka 48 hingga 58%, mobil listrik secara konsisten menawarkan efisiensi biaya operasional yang jauh lebih tinggi. Untuk mengetahui seberapa ramah lingkungan mobil listrik kalau dibandingkan dengan mobil konvensional, kita bakal bahas bareng-bareng pakai parameter Life Cycle Assessment atau LCA lewat 3 fase ini. Yang pertama, fase produksi, yang kedua, fase operasional, dan yang ketiga, fase saat mobil ini sudah menjadi limbah. Fase produksi, di mana justru mobil bensin lebih efisien di sini. Emisi utamanya berasal dari ekstraksi biji besi, peleburan baja, dan perakitan mesin. Efisiensi rantai pasokan produksinya terus dioptimalkan selama lebih dari seabad lamanya. Sebaliknya nih, mobil listrik menanggung beban karbon awal yang lebih besar. Dari pembuatan baterai, ekstraksi mineral seperti nikel, litium, dan kobalt sering merusak lingkungan, ditambah juga proses pemurniannya yang mayoritas masih berbasis PLTU batu bara. Akibatnya, pabrikasi EV bisa memunculkan emisi awal 40 hingga 60% lebih besar dibandingkan mobil bensin. Fase operasional dan bauran energi. Pada fase ini, mobil bensin menghasilkan emisi langsung dari knalpotnya dan juga membawa jejak karbon dari seluruh rantai pasoknya. Dari minyak itu ditambang, sampai minyak itu sampai ke SPBU. Sementara itu, mobil listrik memang sangat efisien dalam mengubah energi menjadi energi gerak. Tapi semua itu sangat bergantung pada sumber daya listriknya. Kalau sumber daya listriknya terbarukan, itu akan bagus. Tapi sayangnya nih, di Indonesia, data dari Kementerian ESDM menunjukkan bahwa 85% pembangkit listrik kita masih menggunakan bahan bakar fosil, di mana 53% diantaranya disokong oleh batu bara yang hitam pekat. Ibaratnya sih, kita hanya memindahkan lokasi pembuangan emisi dari knalpot ke cerobong asap. Pada fase akhir, mobil bensin relatif lebih mudah dikelola karena rangkanya, blok mesinnya memiliki nilai daur ulang yang jelas. Sebaliknya, mobil listrik menyimpan resiko bom waktu karena lonjakan limbah baterai yang beracun dan mudah terbakar. Meski secara teknis 95% materialnya dapat didaur ulang, tapi realitanya saat ini hanya 5 hingga 10% yang dapat didaur ulang karena kendala biaya dan logistik yang rumit. Tanpa alasan penanganan yang serius, limbah ini bisa mencemari tanah dan air kita di masa depan.
Pada kesimpulannya, kalau kita bicara soal dompet, EV memang juaranya karena bisa menghemat biaya operasional sampai 79%. Ini angka yang sangat besar buat jangka panjang. Tapi kalau pertanyaan diganti, apakah benar-benar ramah lingkungan? Jawabannya jujur masih abu-abu. Mobilnya memang nol emisi. Tapi ingat, di Indonesia mayoritas listriknya masih disuplai oleh batu bara yang hitam pekat. Keputusan pemerintah mendukung transisi ini adalah langkah awal yang sangat tepat. Tapi perjalanan menuju langit yang biru masih lumayan panjang. Karena pada akhirnya bukan cuma soal apa yang kita kendarai, tapi dari mana energi itu berasal. Pilihan ada di tangan kita. Mau hemat sekarang atau nunggu energinya benar-benar bersih. Saya Rahmat Guswian, tetap kritis dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.